sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya al-Imam al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dengan syarah yang kita bahas adalah kitab Mawridul Afham fi syarhi Umdatul Ahkam karya Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di kitab yang pertama, Kitabut Thaharah, dan kita lanjutkan pada pagi hari ini yaitu hadis yang ke-7 ya dari Kitabut Thaharah ini, ya, tentang hukum kencing atau buang air kecil di air yang tergenang. Demikian pula hukum mandi di dalamnya atau darinya dengan sebab janabat atau junub. Jadi pekan lalu kita sudah bulan lalu ya kita sudah bahas yaitu hadis beberapa sahabat ya, hadis Abu Hurairah ya, maksudnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, tentang wajibnya kita istinsyak dan istinthar dalam berwudu, menghirup air dengan sungguh-sungguh dengan baik ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Kemudian tentang istijmar, yaitu istinja dengan beberapa butir batu maka jumlahnya harus witir, dan tentang wajibnya kita mencuci tangan kita, mencuci sepasang tangan kita jika kita bangun tidur ya, sebelum kita masukkan tangan kita itu ke wadah atau tempat air untuk berwudu. Yang alasannya kata Nabi SAW, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang dari kalian tidak tahu tadi malam tangannya itu bermalam di mana. Nah sekarang hadis yang berikutnya, hadis ke-7, bunyinya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaktasilu minhu wa li muslimin la yaktasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaktasilu minhu. Ya, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang daim ya, air yang tergenang, artinya tidak mengalir. Nanti akan dijelaskan air yang tergenang ini apa saja contoh-contohnya. Alladzi la yajri, lalu Nabi jelaskan lagi yang tidak mengalir, tidak berjalan airnya itu. Thumma yaktasilu minhu, kemudian dia malah mandi dari situ. Wali muslimin, dan di dalam sahih Muslim, la yaktasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Ya, janganlah seorang dari kalian ya mandi
di air yang tergenang padahal dia wahwa junubun, dalam kondisi junub. Nah, ini hadis yang ketujuh yang akan kita bahas dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tentunya hadis ini sahih karena dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Imam Al-Bukhari mengeluarkannya di sahihnya di Kitabul Wudu, babu al-bauli fil ma'id daim. Bab kencing di air yang diam, yang tergenang, tidak mengalir. Nomor hadis 239, ya, dengan sanadnya dari jalur Syu'aib bin Abi Hamzah qala akhbarana Abu Zinad anna Abdurrahman ibn Hurmus al-A'raj haddathahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Begitu bunyi sanadnya. Fadzakarahu, lalu disebutkanlah hadisnya. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri. Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang daim, air yang diam, ya, tidak mengalir. Alladhi la yajri, ya, ini penafsiran Nabi lebih jelas lagi, alladhi la yajri, yang tidak mengalir. Umma, kemudian dia malah yaktasilu minhu, dia mandi dari situ. Dan ini lafadznya atau narasinya Imam Al-Bukhari. Hanya saja di Sahih Al-Bukhari lafadz yaktasilu minhu-nya, thumma yaktasilu minhu, itu bukan minhu, akan tetapi fihi, thumma yaktasilu fihi. Dan tentu minhu dan fihi beda artinya. Yaktasilu minhu, mandi darinya. Yaktasilu fihi, mandi di dalamnya. Ya, nanti akan dijelaskan perbedaannya lebih luas di syarah insyaallah. Adapun Imam Muslim, maka beliau mengeluarkan di sahihnya juga, di Sahih Muslim, dari jalur Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ada jalur yang kedua dari Imam Muslim juga, ya, dari jalur Abdullah bin Wahab qala akhbarani Amr bin al-Harith an Bukair al-Ashaj anna Abu Sa'ib maula Hisham ibn Hurmuz ibn Zuhrah haddathahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya semua jalur-jalurnya baik dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim adalah sanad yang sahih, yang tidak ada masalah sama sekali. Hanya saja di jalur kedua Sahih Muslim ada tambahan. Ya, setelah Abu Hurairah membawakan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi disebutkan, ya, maka akhirnya ada pertanyaan dari perawi yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, yaitu Abu Sa'ib maula Hisham bin Zuhrah. Faqal, beliau bertanya kepada Abu Hurairah, kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah? Kalau begitu gimana caranya wahai Abu Hurairah? Ya, orang junub tidak boleh langsung mencemplungkan diri, ya, ke air yang tidak mengalir. Ini terus bagaimana cara dia mandi? Maka Abu Hurairah menjawab, yatanawaluhu tanawulan. Yatanawaluhu tanawulan artinya dia menggayungnya, ya, menciduknya sedikit demi sedikit, lalu dia siramkan ke tubuhnya. Ai yatanawalu minhu fayaktasilu kharijahu, artinya orang yang junub tadi mandinya tidak ke dalam bak atau kolam atau air yang tergenang tersebut, akan tetapi di luar itu. Wala yanghamisu fihi, dan tidak merendamkan dirinya ke dalam tempat air tersebut. Ini yang pertama tentang takhrij atau penjelasan singkat tentang derajat hadis ini. Sekarang kepada
syarah atau penjelasan kosakata hadis. Yang pertama, la yabulanna. La yabulanna. La itu jangan. Dan la di sini la an-nahiyah. Artinya janganlah. Yang berikutnya yabulanna, yaitu fi'il mudhari' madzum dengan la an-nahiyah. Dan dia bersambung dengan nunut taukid ats-tsaqilah. Jadi la yabulanna mabni di atas fathah, yang artinya jangan kalian, ya betul-betul ini larangan yang keras, ya janganlah kalian atau janganlah ahadukum, ya la yabulanna ahadukum. Ahadukum artinya salah seorang dari kalian, ini mencakup seluruh umat Islam, laki-laki ataupun perempuan, ya yashmalu dzakara wal untha, siapapun terkena larangan ini. Janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil atau kencing, ya fil ma'id daim, di air yang diam. Ad-daim artinya ats-tsabit al-mustaqir, air tersebut tidak kemana-mana, diam di tempat itu. Lalu Nabi memperjelas lagi alladzi la yajri, air yang tidak berjalan atau tidak mengalir. Air yaitu alladzi la yantaqilu min makanihi bil jarayan, air itu tidak berpindah dari situ, dari tempatnya itu dengan cara mengalir, tidak berpindah, ya. Lalu disebutkan di sini seperti air yang di mana? Kamiyahil biraq, ya seperti air di bak atau di kolam. Alladzi fil basatin, ya yang biasanya zaman dulu ada di kebun, air tersebut untuk menyirami tanaman-tanaman, ya ditampung di situ, kemudian diam air itu untuk persediaan penyiraman tanaman-tanaman, ya di masa salaf dulu. Demikian pula al-ghudran. Al-ghudran itu semacam, ya tanah yang rendah, yang kalau ada hujan maka air berkumpul di situ, ya, atau semacam lubang tanah, ya, atau orang Gebang itu belumbang, ya. Nah itu kumpul di situ air, ya, tapi airnya baik, ya, bening, maka itu juga tidak boleh kita kencing di situ. Wa nahwi dzalik, ataupun semacam itu, ya. Jadi air penampungan di tempat yang memang sudah dibuat, disiapkan untuk penampungan air, ataupun di tempat yang natural yang terbentuk sendiri karena rendahnya, ya, permukaan tanah itu, maka kumpul di situ air. Fatakunu jumlatu alladzi la yajri, berarti jumlah atau kalimat alladzi la yajri, yaitu yang tidak mengalir, ini adalah tafsir. Tafsiran lid-daimi wa idahan li ma'na. Ini penafsiran tentang air yang diam itu seperti itu, ya. Kemudian thumma yaktasilu minhu, ya, kemudian dia malah mandi dari situ, minhu, ya. Nah itu dibahas, ya, secara ilmu nahwunya. Thumma yaktasilu bisa dibaca yaktasilu, bisa dibaca yaktasil pakai sukun, ya, pada huruf lamnya. Adapun kalau yaktasilu, ya, maka ini, ya, orang tadi maksudnya, orang tadi itu malah mandi dari situ. Tapi kalau yaktasil ini, ya, atof dari larangan la yabulanna, ya, jadi jangan kamu kencing dan jangan juga kamu mandi, ya. Adapun kalau yaktasilu, jangan kamu kencing di air yang tidak mengalir, lalu, ya, kamu malah mandi dari situ. Ya, maknanya kurang lebih berdekatan dan tidak saling kontradiksi satu sama lain. Itu minhu, ya. Dan kata minhu ini dari situ, ya, dari genangan air itu
ada di banyak naskah Umdatul Ahkam, dan ini juga ada di Sahih Muslim. Adapun kalau di Sahih Bukhari maka lafadznya adalah thumma yaktasilu fihi, dan fihi artinya di dalamnya, dan perbedaannya jelas dari situ. Kalau thumma yaktasilu minhu, si orang yang tadi itu tidak langsung menceburkan diri ke dalam kolam atau air yang diam itu tadi. Itu minhu, artinya dia mengambilnya sedikit demi sedikit. Ini tetap tidak boleh. Apalagi thumma yaktasilu fihi. Orang itu melakukan inggimas. Inggimas itu mencelupkan dirinya, mencemplungkan dirinya ke tempat itu. Maka ini juga sama dilarang. Wa huwa junubun, dan dia dalam kondisi junub, dalam keadaan junub, yaitu memiliki hadas akbar atau janabah. Orang yang wajib mandi dengan dua sebab, yaitu dengan sebab jima atau inzalu mani, dengan sebab keluarnya mani. Maka orang ini berhadas dengan hadas yang akbar, dan kewajibannya adalah bukan hanya wudu tapi juga mandi. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa pelajaran atau hukum seputar hadis tadi ditinjau dari sisi fikih. Maka ada beberapa hukum, disebutkan di kitab ada sekitar 9. Yang pertama, an-nahyu 'anil bauli fil ma'id daim. Jadi pelajaran atau hukum yang pertama dari hadis itu bahwa kita dilarang untuk buang air kecil, menyengaja kencing di air yang diam, di air yang tergenang. Kenapa? Li'anna dzalika yaqtadi talawuthahu bin najasati wal amrad allati qad yahmiluha al-baul. Karena itu sebab utamanya, yang pertama mengakibatkan kotornya air dengan najis air kencing, atau bahkan mengakibatkan amrad, tersebarnya banyak penyakit yang disebabkan dibawa oleh air kencing tersebut, jadi tercampur di situ, sehingga apa? Fatadurru kullaman istamala hadzal ma', bisa bermadarat kepada siapapun yang menggunakan air itu setelahnya. Bal rubbama istamalahu hadzal ba'ilu nafsuhu, bahkan mungkin air itu dipakai oleh si orang yang kencing itu sendiri, dan dia akhirnya memadaratkan diri sendiri. Dan ini kata para ulama sama saja, la farqa, tidak ada bedanya, bidzalika bainal bauli fil ma'i nafsihi, antara cara orang tersebut kencing langsung ke air itu, atau awil baulu fi ina'in thumma sabbahu fil ma', atau dia kencing misalkan di satu wadah tertentu, kemudian dia buang air kencingnya itu ke air yang menggenang tadi. Ini kurang kerjaan juga, kencing di satu wadah kemudian malah dibuang ke sumber air itu. Jadi tidak boleh kencing di situ. Wa kadza idza bala biqurbil ma', demikian pula kalau orang tersebut kencing dekat dengan sumber air tadi, yang dikhawatirkan air kencingnya itu mengalir ke situ, maka ini juga tidak diperbolehkan. Wa kullu dzalika madmumun qabihun manhiyun anhu, semuanya adalah tercela, buruk, dan dilarang dalam syariat. Itu yang pertama, yaitu hukum atau faidah yang pertama. Yang kedua, mafhumul hadis jawazul bauli fil ma'i alladhi yajri,
Berarti mafhum dari hadis ini, dan mafhum yang dimaksud adalah mafhumul mukhalafah. Ya. Pemahaman yang diambil secara keterbalikan dari makna hadis ini berarti boleh orang kencing di air yang mengalir. Ya, boleh orang kencing di air yang mengalir, seperti misalkan di sungai yang deras mengalirnya. Ya. Di pegunungan kan banyak ya sungai-sungai yang dangkal, gemercik airnya, mengalir di sela-sela bebatuan. Nah, kencing di situ boleh. Karena airnya apa? Mengalir. Karena airnya mengalir. Li'anna al-baula yajri, nah itu. Karena juga air kencingnya jadi ikutan mengalir ma'al ma'. La yastaqir, dan dia tidak diam di situ. Tapi juga harus, kata para ulama, akan tetapi juga orang yang kencing tadi harus lihat-lihat, harus mengecek kondisi sekitar. Dikatakan lakin in kana fi asfalil ma, ya artinya kalau misalkan di sebelah sananya, ya di tempat yang lebih rendah yang airnya mengalir ke sana itu, ya ada orang di situ lagi mandi lagi misalkan, ya maka ya jangan kencing di atasnya. Misalkan udah tahu orang di sebelah sana lagi pada nyuci, ya lagi mandi, atau bahkan lagi sikat gigi juga, maka ya kencing aja, nggak boleh. Walaupun airnya apa? Mengalir. Karena apa? Orang lagi pada pakai air di sana. Lakin in kana fi asfalil ma', nah itu artinya apabila di bagian bawah yang lebih rendah dari air tersebut, karena air kan mengalir ke tempat yang lebih apa? Rendah. Ahadun yasta'miluhu, ada orang-orang yang sedang menggunakan air, fala ya bulan nafi, maka jangan dia kencing di situ juga. Kenapa? Li'annahu yuqadziruhu alaih, karena buat kotor juga nanti. Itu kalau kelihatan orangnya, ya. Dan kalau juga jauh sekali jaraknya, nggak kelihatan, kita nggak tahu ada orang di bawah sana atau tidak, ya tidak masalah juga. Karena juga saking banyak apanya? Airnya di sungai itu. Yang ketiga, an-nahyu 'anil iktisali minal janabati fil ma'id daim. Hukum atau faidah ilmiah yang ketiga adalah bahwa hadis ini mengandung larangan mandi janabah di air yang tergenang. Jadi orang yang junub tidak boleh menyemplungkan dirinya ke bak atau ke kolam atau ke belumbang tadi, ya tidak boleh. Kenapa? Li'anna dzalika yulau bithul ma' bi awsakhi wa aqdaril janabah, karena itu bisa mengotori air, ya dengan sisa kotoran junubnya dia ataupun yang lainnya. Wa amma iktisalul junubi fil ma'id daimi, adapun kalau orang junub tadi cara mandinya adalah ya dari air yang tergenang, tapi caranya dia yatanawaluhu tanawulan itu mengambil sedikit demi sedikit air dengan gayungnya, ya biina, dengan gayung atau dengan hiduk atau dengan apa saja, ya wadah yang bisa ngambil air, maka itu boleh. Fa innahu ghairu dakhilin fi hadzal manhi, fi hadzal nahi, itu tidak termasuk dalam larangan ini. Ya sebagaimana yang tadi ditafsirkan oleh sahabat yang meriwayatkan ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh tabi'in yang meriwayatkannya, terus bagaimana wahai Abu Hurairah? Lalu kata Abu Hurairah, yatanawaluhu tanawulan, yaitu dia ambil sedikit demi sedikit dengan gayung. Ar-rabi', yang keempat dari faedah hadis ini adalah ya kebalikan dari yang ketiga, yaitu mafhum hadis ini berarti orang yang junub boleh mandi di tempat air yang mengalir.
Tadi misalnya mandi di sungai yang mengalir cukup baik, cukup deras, maka seperti itu boleh. Mafhumnya ya, mafhum mukhalafah dari hadis tersebut. Baik, yang kelima, ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Zahir hadis ini tidak membedakan antara apakah air yang tergenang tidak mengalir itu sedikit atau banyak. Jadi zahir hadis ini tidak membedakan ya, antara apakah air yang tergenang tadi sedikit ataupun apa? Banyak. Ya artinya kalau air yang tergenang yang sedikit misalkan di mana? Misalkan ya di bak mandi yang kecil ya. Nah, kalau air yang tergenang dan banyak misalkan di mana? Di kolam renang. Yang memang tidak ada aliran air, ya di situ saja. Dan kolam kan cenderung atau relatif luas, ya, volume airnya banyak sekali. Nah, zahir hadis ini tidak membedakan antara yang relatif sedikit atau relatif banyak. Artinya sama saja tidak boleh selama air itu tergenang dan tidak mengalir. Kemudian kata para ulama, wala wajha lit-tafsil bi annahu in kana katsiran fan-nahyu lil karaha wa in kana qalilan fan-nahyu lit-tahrim. Dan tidak beralasan ya ulama yang berpendapat harus ditafsil, diperinci. Artinya apa? Kalau airnya banyak berarti larangan itu maksudnya makruh. Ya, karahatu tanzih. Makruh saja, tidak sampai haram. Tapi kalau airnya sedikit baru ini yang haram. Nah, ini pembedaan hukum seperti ini tidak berdalil ya, disebutkan di kitab. Mana ada kata Syekh ya, kama huwa ahadul aqwali fil mas'alah, sebagaimana ini salah satu pendapat ulama dalam masalah ini. Jadi yang seperti ini justru tidak tepat. Karena apa dalil yang membedakannya? Nabi tidak membedakan. Nabi tidak mengatakan kalian kalau airnya sedikit berarti haram. Tapi kalau airnya banyak cuman makruh saja, kan Nabi tidak memperinci seperti itu. Li'anna al-hadits lam yufassil, karena hadis tidak memperinci. Lalu kata Syekh, sahih anna nahya fil qalili akad. Ya memang benar. Ya larangan di air yang lebih sedikit volumenya, ini larangannya lebih kuat. Kenapa? Ya karena air yang sedikit lebih cepat kotor, lebih cepat terkotori dan terkontaminasi dengan ya kotoran orang tersebut. Permasalahannya adalah lakinnal qaula bi annahu lil karahiyati fil katsir. Ya. Masalahnya adalah tadi yang kita permasalahkan itu adalah membedakan ini sedikit, kalau sedikit jadi haram, kalau banyak jadi makruh. Ini perlu dalil, karena kalau demikian nanti orang, terutama kalau airnya banyak ya, nanti orang akan apa? Akan tasahul. Tasahul itu apa? Menganggap remeh dan enteng. Dan dia mengatakan dalam hatinya, airnya banyak ini ya, nggak apa-apa. Makanya akhirnya banyak tuh yang pada berenang di kolam-kolam renang ya, yang luas, yang besar-besar, pada kencing di situ akhirnya. Tidak keluar dulu dari tempat berenangnya. Coba bayangkan kalau semuanya berpendapat seperti itu, cuman makruh saja. Ya, walaupun kolamnya besar, tapi yang kencing puluhan orang di situ, lama-lama jadi berwarna-warni itunya air kolamnya. Dan itu juga lama-lama jadi kotor. Jadi pengklasifikasian dan pembedaan ya, bahwa kalau sedikit haram, kalau banyak jadi makruh, ini tidak tepat karena mengakibatkan tasahul tadi.
Wal wajibu, sehingga kewajiban kita selaku muslim muslimah ya dalam menyikapi hadis ini adalah saddu ma saddahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ya mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi umurun maqasiduha zahirah. Dan perkara seperti ini adalah maksudnya jelas. Wa masalihuha bayyinah, dan kemaslahatannya juga jelas. Jadi sama, hukum asalnya haram. Baik airnya itu sedikit, misalkan cuma 1 bak saja, 1 bak mandi ya, atau 1 kolam renang besar. Itu sama-sama haram karena intinya satu sama, yaitu airnya apa? Rakid, atau airnya daim, yaitu tidak mengalir. Wahuwa tahrim, jadi hukumnya sama, haram, walau kana al-ma'u katsiran, walaupun airnya banyak. Fa inna jami'ar riwayat lam tuhaddid miqdarahu, karena semua riwayat tentang masalah ini, hadis-hadisnya tidak membedakan kadar atau volume airnya. Wa innama wasafathu bi annahu daim. Semua yang sama itu tentang sifat airnya yang menggenang atau tidak mengalir. Nah, tapi ada nih satu ulama yang namanya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Ya, beliau tetap mengecualikan. Ada, kata beliau, yang memang ini si pengecualian, yaitu apa? Al-ma'ul mustabhar atau ma'ul bahr, air laut. Ya. Air laut itu bahkan tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Ya, dikatakan di sini amal ma'ul kathiru jiddan, adapun air yang banyak sekali, wa huwal mustabhar, ya, yaitu al-ma'ul mustabhar, ya, air yang seperti lautan. Ya, contoh bukan laut tapi danau. Danau yang luas sekali, seperti ada di Medan, di Sumatera, namanya danau apa? Danau Toba. Itu danau itu kan airnya menggenang, ya, tapi kan luas sekali, itu ratusan atau ribuan hektar. Ya, itu tidak masalah kita berenang di situ, kencing di situ, karena airnya banyak sekali. Alladzi la yumkinu an yata'athara bil baul, yang tidak mungkin terpengaruh dengan kencing 1-2 orang. Ya. Au yatalaffatu bil iktisal, atau di danau atau lautan itu jadi kotor dengan sebab mandinya 1 orang, kan tidak mungkin. Kama il bahri fala yadkhulu fin nahyi bil ittifaq. Ya, kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, maka air laut dan yang semisalnya tidak masuk ke dalam larangan hadis ini dengan kesepakatan para ulama. Ya, dan ini pendapat Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid sebagaimana di kitabnya Ihkamul Ahkam Syarhu Umdatil Ahkam. Ya, jadi tidak apa-apa misalkan antum ikhwan yang berprofesi sebagai nelayan, ya, ngambil ikan nyemplung ke laut, cebur, ya, nyemplung ke laut, tapi kebelet pengen kencing, kencing aja enggak, karena lautan, ya, enggak masalah. Ya, lautan itu airnya tahur, kata Nabi SAW, al-bahru huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya selalu suci dan mensucikan walaupun asin. Ya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Itu hadis Abu Hurairah, ya. Baik, itu yang kelima tuh, cukup panjang, ya. Yang keenam, semuanya ada 9. Yang keenam, adz-dzahiru anna taqyid al-ghusl bi annahu min al-janabati kharaja makhraj al-ghalib. Jadi zahir
zahir hadis ini yang menjelaskan bahwa orang yang mandi tadi itu sebabnya karena janabat, itu kharaja makhrajal ghalib, itu secara umum saja, ya. Artinya bukan hanya orang yang junub saja yang nggak boleh mandi langsung di air yang menggenang itu. Orang yang mandi sehari-hari bukan karena junub, ya, tapi karena ingin membersihkan badannya dari keringat, dari daki, dari kotoran, sama, tetap saja tidak boleh mencemplungkan dirinya ke air yang menggenang walaupun dia tidak apa? Junub. Jadi sabda Nabi yang berbunyi la yaktasilu alladhi la yajri la yaktasilu ahadukum fil ma'i dami wa huwa junub, ini kharaja makhrajal ghalib namanya dalam istilah usul fikih ini secara umum, karena kita wajib mandi itu umumnya ya karena janabat. Adapun mandi-mandi yang bukan karena janabat itu hukumnya tidak sunnah, tidak juga wajib, yaitu mubah saja. Itu sama, tetap tidak boleh kita mandi fil ma'id daim, di air yang tergenang. Bahkan kata Syekh, ya, disebutkan di dalam kitab, ya, fala yufhamu minhu jawazul iktisal fi ghairi janabah, bukan berarti dipahami kalau orang yang nggak junub terus boleh nyemplung di situ, bukan. Ya, nggak dipahami seperti itu. Karena ada mandi yang sifatnya mubah saja, mandi hari-hari seperti orang Indonesia, ya, atau orang-orang yang memang tinggal di negara tropis yang mandi itu satu kebutuhan sehari-hari, bahkan satu harinya bisa berapa kali? 2 kali, ya, atau bahkan lebih dari itu kalau dia bekerjanya mengeluarkan keringat yang sangat banyak, atau dia bekerjanya harus berkotor-kotor, ya, seperti kerja di sawah atau di kebun atau di, nah itu bisa jadi lebih dari itu. Nah itu bukan mandi ibadah, bukan mandi yang hukumnya wajib, itu tetap nggak boleh menyemplungkan diri ke dalam genangan air itu atau kolam, walaupun dia tidak apa? Tidak junub. Li'annahu idza nuhiya 'anil iktisali fihi min al-janabati ma'a hajatil insani ila dzalik. Ya, jadi mafhumnya di sini mafhum bukan mafhum mukhalafah, tapi mafhum muwafaqah. Yang artinya apabila orang dilarang mandi dalam kondisi junub di tempat yang airnya menggenang, padahal mandi junub itu wajib, harus, itu dilarang, ya, faghairuhu minal aksal min babi aula, maka mandi-mandi yang lainnya lebih dilarang lagi untuk menyemplungkan diri ke dalam tempat yang menggenang tadi, ya. Karena bisa jadi kotoran orang yang kerja pulang dari sawah misalkan, dia tidak junub, dia itu lebih banyak kotorannya ketimbang orang yang junub nggak kemana-mana dari rumah, ya. Nah seperti itu, jadi mafhumnya adalah muwafaqah. Artinya jangan dipahami bahwa kalau nggak junub jadi boleh mencemplungkan diri ke dalamnya, tidak seperti itu. Kemudian yang ketujuh, faidah atau hukum yang ketujuh dari hadis tadi, bahwa al-adhar anna hadzal ma'a la yanjus, tentang status dan kondisi air itu apakah jadi najis atau tidak, ya. Kalau yakni, ya, orang misalkan sampai mandi di dalamnya atau kencing di situ, hukum asalnya tidak jadi najis illa kecuali kalau sifat dari air tersebut berubah dengan, ya, najis yang ada pada air kencing. Dan air dikatakan suci dan mensucikan apabila terkumpul padanya 3 sifat.
Maka air ini disebut tahur. Yang pertama adalah tidak berwarna, alias apa? Bening. Yang kedua, tidak berbau. Dan yang ketiga, tidak berasa. Dan keluar dari pengecualian tadi air laut. Karena air laut tetap suci walaupun rasanya apa? Asin. Nah itu, ya. Jadi kalau air yang di bak tadi berubah sifatnya jadi seperti air kencing atau ada semacam sifat air kencingnya, maka jadi najis. Ya. Jadi hukum asalnya tidak berubah kalau memang tidak ada perubahan pada air tersebut. Tidak berubah menjadi najis ya, kalau memang tidak ada perubahan salah satu dari 3 sifat air tersebut. Dan juga kata para ulama, li'annahu sallallahu alaihi wasallam innama naha 'anil baul tsumma al-iktisal. Yang kita pahami di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melarang kita untuk kencing di air yang tidak mengalir tadi, kemudian mandi dari situ atau di situ. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Bukan Nabi melarangnya itu karena airnya jadi apa? Najis, bukan itu. Jadi kita fokusnya adalah larangan Nabi pada ya kencing yang di air menggenang tadi. Bukan dengan sebab Nabi nggak menjelaskan sama sekali kalian dilarang karena airnya jadi najis. Tidak, tapi tetap ya hukum asal air itu suci sampai berubah salah satu dari 3 sifatnya. Bahwa sallallahu alaihi wasallam naha 'anil fi'li wa lam yata'arrad lil ma'. Jadi Nabi SAW melarang perbuatannya dan tidak menyinggung sama sekali tentang status airnya. Ya. Dan ini sudah kita bahas di bulan yang lalu tentang hukum orang bangun tidur kemudian apa? Mencuci tangan. Harusnya kan mencuci tangannya di mana? Di luar bejana, ya kan? Tapi misalnya ada orang nggak ngerti ya, langsung main celupkan saja tangannya ke bejana wudunya, ke tempat air wudunya. Apakah airnya menjadi najis? Jawabannya apa? Tidak. Ya. Jawabannya adalah tidak. Ditambah lagi ada hadis yang berbunyi al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci hukum asalnya dan tidak ada yang bisa membuatnya najis. Ya berarti kecuali kalau salah satu dari sifat air suci itu berubah. Ya. Salah satu dari 3 sifat air. Antum harus paham ini. 3 sifat air apa? Yang pertama, 3 sifat air suci. Yang pertama adalah tidak berwarna, berarti apa? Bening. Yang kedua tidak berbau. Yang ketiga tidak berasa. Ya, berarti air itu suci dan mensucikan. Dari sini antum bisa menjawab pertanyaan bagaimana hukum berwudu dengan air aqua ini misalkan. Apa hukumnya? Sah. Bahkan ini eman-eman dipakai wudu, ya. Atau berwudu dengan zam-zam, Masya Allah. Berwudu dengan air laut saja sah, ya. Karena memang ada hadis yang tadi ya. Atau dengan air sungai sah, ya, apalagi terpenuhi padanya 3 sifat air yang suci dan mensucikan. Yang ke-8 yaitu yulhaqu bil baul ma fi ma'na, disertakan hukumnya sama dengan air kencing semua najis yang semakna dengannya. Jadi disertakan hukumnya dengan air kencing semua najis yang semakna dengannya. Jadi pengkiasan ini ya, ini kias. Jadi kalau ada najis juga seperti air kencing, atau bahkan lebih parah lagi dikatakan di sini kata gawuti, orang misalkan di air tergenang itu bukan kencing tapi bahkan buang air besar ya. Ini bagaimana?
Ini lebih parah lagi. Ini jelas membuat air jadi berwarna-warni juga ini. Ya, bal huwa aqbah, ini lebih buruk dan lebih jorok. Wa kadza sairul mustaqdarat, demikian pula semua yang najis-najis. Diwujudil illah, karena illatnya satu, yaitu najis. Dan juga talbithul ma, mengotori air, wa taqdiruhu 'alan nas, ya, membuat orang jadi tidak bisa bersuci dengan air yang najis tadi. Jadi semua yang najis, ya, apalagi buang air besar, ya, ini jelas lebih tidak boleh lagi. Berarti mafhumnya aulawiyah, bukan mafhum mukhalafah. Artinya jangan sampai ada orang yang memahami yang nggak boleh kan kencing di air yang tergenang. Jadi kalau BAB boleh, ini pemahamannya rada kurang ya orangnya ini. Karena nggak begitu pemahamannya. Ya sama seperti kalau kita baca plang di tembok, ya, jangan kencing di sini. Yang kencing di sini anjing misalkan. Orang normal, orang waras memahaminya, oh berarti saya BAB lebih nggak boleh lagi. Orang yang kurang akalnya kalau gitu BAB boleh. Karena yang nggak boleh apa? Kencing. Nah itu kan berarti nggak seperti itu. Itu pentingnya kita memahami mafhum. Ya, mafhum dalam usul fikih ada dua. Ada mafhum mukhalafah, ada mafhum aulawiyah. Artinya kalau kencing saja nggak boleh, apalagi yang lebih parah dari itu. Itu namanya mafhum aulawiyah. Bukan mafhum mukhalafah. Sama seperti kita memahami larangan ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, jangan kamu dekati zina. Orang yang akalnya bagus, baik, sehat akalnya, dia akan paham mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai berzinanya. Berpacaran saja tidak boleh, apalagi sampai berzina. Tapi kalau orang yang kurang-kurang akalnya, ya, yang nggak boleh kan mendekati zina. Kalau zinanya boleh. Ini orang kurang apa? Kurang waras, ya. Karena tidak bisa menempatkan mana mafhum mukhalafah dengan mafhum muwafaqah. Dan yang terakhir, yang ke-9, hukmul wudu'i fil ma'ir rakid alladhi bala fihi hukmul ghusli. Ya, hukum berwudu di air yang, ya, tergenang tadi sama seperti hukum mandi. Ya, artinya ketika kita dilarang untuk kencing di air yang menggenang kemudian mandi di situ, ya sama, kita juga dilarang untuk kencing kemudian wudu dari situ. Karena memang wudu dan mandi adalah satu cara untuk menghilangkan apa? Hadas. Kalau wudu untuk menghilangkan hadas asghar, kalau mandi untuk menghilangkan hadas akbar. Wallahu a'lam bissawab. Ya, itu 9 faidah ilmiah fiqhiyah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang larangan kencing di air yang menggenang, kemudian dia malah mandi di situ, dan larangan, ya, orang yang junub mandi di air yang juga menggenang tidak mengalir. Baik. Adapun hadis berikutnya kita akan bahas nanti pada pertemuan yang akan datang lagi biidnillahi ta'ala. Ya, karena memang panjang syarah dan penjelasannya, dan masalahnya juga masalah lain lagi, yaitu tentang mensucikan bejana yang terkena air liur anjing. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang lagi biidnillahi ta'ala. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini, dan barangkali di antara antum ada yang ingin bertanya tentang permasalahan yang disampaikan tadi yang belum dipahami ataupun masalah yang lainnya, maka tafadhol. Kalau Anda bisa jawab maka akan jawab.
Barakallahu fikum. Ada. Ya, silakan Pak Roni. Oh, jadi itu di penampungan Pak, airnya itu. Oh, dari sumur. Oh iya, ini perlu dibedakan antara air yang berubah sifatnya dengan sesuatu yang najis dengan air yang berubah sifatnya dengan sesuatu yang tidak najis. Contoh, ada air berubah salah satu sifatnya, tapi berubahnya bukan karena sesuatu yang najis, bukan, tapi tercampur dengan sesuatu yang suci. Seperti contoh, air kali yang keruh. Nah, keruhnya ini karena apa? Karena tanah. Ada juga air kali yang keruh karena dedaunan yang terjatuh ke dalamnya sehingga merubah airnya menjadi agak kekuningan. Nah, ini kata para ulama, ya, air yang berubah salah satu sifatnya dengan sesuatu yang tidak najis, ini tidak najis. Ya, karena memang berubahnya dengan sesuatu yang apa, tidak najis, dan masih bisa digunakan untuk berwudu. Seperti tadi, ya, air yang mungkin dari sumur, kemudian kandungan tanahnya mungkin masih, ya, banyak mengandung belerang atau apa sehingga agak bau gitu ya Pak ya. Nah, ini kalau kita kembalikan ke kaidah para ulama tadi, tidak najis, masih bisa dipakai untuk apa? Berwudu. Ditambah air itu berasal dari sumber tanah, ya, dan memang tanah tidak najis. Jadi air itu najis kalau berubahnya dengan sesuatu yang najis. Tadi misalkan ya, satu bak kencing di situ atau kecampur, misalkan ya baknya dekat dengan septic tank misalkan ya. Qadarullah septicnya juga kurang terurus, kurang terawat, bocor sehingga merembes ke bak. Nah, ini berarti tercampurnya dengan apa? Najis. Berarti najis air itu. Tapi kalau sesuatu yang hanya dengan tanah saja, tanah ya, kita tahu itu bau tanah, bau karat, bau tanah, atau bau daun, maka itu tidak apa? Tidak najis. Begitu para nabi. Ya, barakallahu fiik. Dan banyak ya air wudu di masjid-masjid seperti itu, misalnya seperti di pantai-pantai ya, di masjid-masjid sepanjang Pantura tuh. Ya. Airnya gimana rasanya kalau pakai wudu? Asin, ya, kemudian kadang airnya agak keruh juga, tapi tidak masalah itu karena kecampur dengan air laut, ya, tidak masalah. Bahkan kalau antum tahu Ma'had Pondok Pesantren Al-Furqan di Gresik, oh Masya Allah, itu airnya asin semua. Santrinya kalau keramas itu rambutnya jadi begini semua. Karena apa? Airnya asin. Tapi ya dipakai karena suci dan mensucikan, tidak masalah. Bahkan asin agak kekuningan airnya, karat itu tadi, bau karat. Iya, tapi tidak masalah karena tercampur dengan sesuatu yang tidak najis. Jelas ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lainnya? Ikhwan akhwat, silakan Pak. Oh ya, iya, ya, itu untuk kaki itu ya. Itu karena mengacu kepada hadis dua kullah itu permasalahannya, yang salah paham ya. Di madhab Syafi'i yang
tidak seperti itu juga. Itu mazhab Syafi'iyah yang ulama belakangan-belakangan ya, seperti di kitab Safinatun Najah ya. Mereka mengacunya ke hadis yang berbunyi idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Apabila air itu mencapai 2 qullah maka tidak akan pernah menjadi najis ya. Sehingga akhirnya begitu ya, salah praktek sebetulnya. Semua air dikumpulkan di situ walaupun sudah hijau, walaupun sudah campur segala macam ya di situ. Bahkan kita sudah berwudu di air yang mengalir, kemudian tetap nggak bisa menghindar dari apa? Nyemplung kaki kita di, bahkan kalau kita angkat itu suka gatal-gatal itu. Ya, kalau mungkin bersih sih tidak masalah. Ya, tapi kalau kotor seperti itu ini ya dikhawatirkan najis ya, bukan hanya kotor tapi kalau kotor saja tidak najis dalam arti tadi ya, misalkan airnya berbau belerang atau berbau tanah itu tidak masalah, tapi ini dikhawatirkan najis ya, maka sebaiknya kalau bisa cuci kaki lagi sebaiknya kalau memang sudah kotor sekali. Makanya anak justru kalau anak pribadi ya, kalau ada yang seperti itu malah menghindar ya, cari gimana caranya supaya tidak nyemplung ke situ. Tapi ya hati-hati aja nanti kepleset ya. Nah seperti itu. Iya. Jadi begitu caranya Pak Atam. Ya, barakallahu fiik. Kalau kebetulan ada keran lagi di sebelah sananya, di luarnya ya kita cuci kaki lagi atau berwudu saja di situ. Iya. Wallahu alam bissawab. Ada lagi yang lainnya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menceboki anak. Anak usia berapa? Belum balik ya? Belum. Jawabannya tidak. Ya. Ada hadis dari Busrah radhiyallahu taala anha ya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya ya, dan dalam riwayat man massa farjahu, ini berarti laki dan perempuan sama, maka falyatawadda, berwudulah. Ini ya menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan apa? Wudu. Tapi ulama memperinci itu adalah kemaluan orang yang sudah balik, baik kemaluan sendiri ataupun pasangannya ya, suami istri misalkan, atau misalkan dokter yang sedang operasi kemaluan misalkan ya. Nah ini membatalkan wudunya. Akan tetapi kalau al-atfal atau anak-anak kecil yang belum balik, maka kata para ulama al-atfal la aurata lahum. Al-atfal la aurata lahum ya, tidak dihukumi seperti balik yang memiliki aurat mughalladah. Sehingga dari sini dijawab bahwa menceboki anak kecil ya, anak kita sendiri, tidak membatalkan wudu ya. Karena anak kecil masih belum apa? Balik. Jadi makanya tadi anak tanya anaknya usia berapa ya. Lagian kalau anak sudah balik masa mau dicebokin ya sama bapaknya ya, tidak. Nah seperti itu. Jadi kalau anak kecil yang biasanya usia masih kecil ya, paling banter usia mumayyiz, anak sudah tidak mau lagi diceboki ya, TK atau SD bisa cebok sendiri kan, seperti itu. Tapi kalau kurang dari itu maka diceboki, dan si ayah kalau sudah punya wudu maka wudunya tidak batal ya. Kecuali kalau ayah nyebokinnya sambil kentut juga maka batalnya dengan sebab yang lain ya. Baik, jelas ya insyaallah. Barakallahu. Iya. Dan anak-anak teringat ini karena pernah bertanya langsung kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri, salah satu guru besar di Masjid Nabawi ya, tentu lewat kertas pertanyaannya, dan beliau menjawab seperti itu tadi, bahwasannya at-tiflu la auratalah, anak kecil itu tidak dianggap memiliki aurat yang sehingga ya membatalkan kalau
auratnya atau kemaluannya disentuh. Jelas insyaallah. Baik, ada lagi yang lainnya? Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Kalau tidak, kita akhiri sampai sini, dan atas segala kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.